kembali lagi bersama saya Mika Sapitri dan pendengar setia penggaris podcast edisi Ngobrol-Ngobrol Santai. Kali ini saya ditemani oleh seorang laki-laki muda, berprestasi, smart, guru muda yang menjadi idola siswanya. Dan yang paling keren nih, guru ini baru saja menyelesaikan pendidikannya di Guru Penggerak Angkatan 3 di Aceh Barat Daya. Sudah hadir di sini bintang tamu kita, Hasanul Amri. Oke Pak, selamat siang. Siang, terima kasih sudah diajak bergabung. Iya. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk pelantikan Guru Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Aceh Barat. Angkatan berapa ya? Angkatan 7. 7. Selamat untuk Bapak untuk pelantikan Guru Penggerak Angkatan 7 Aceh Barat Daya. Oke. Sebelumnya nih Pak, saya mau tanya, syarat untuk menjadi guru penggerak itu apa gitu? Kalau di angkatan kami kemarin, di angkatan 7, itu syaratnya harus minimal 5 tahun kita sudah mengajar. Dan itu 5 tahun kalau kita sudah terdaftar di Dapodik ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengajar, tetapi tidak terdaftar di Dapodik, lebih pun dari 5 tahun tetap tidak dihitung. Berarti dihitung setelah masuk ke Ya, Dapodik. setelah masuk ke Dapodik. Emang berarti berapa? Udah lewat dari 5 tahun berarti mengajar? Waktu itu di 2022, berarti pas memang 5 tahun. Berarti pas 5 Ya, tahun. pas 5 tahun. Pertama mengajar emang langsung di Abdia nih? Enggak, jadi saya pertama mengajar itu PPL ya, pertama sekali PPL itu di SMA Negeri 1 Unggul Baitus Salam 2016. Kemudian 2017 saya mengajar di SMA Negeri 1 Simelucut. Kemudian mengajar juga di SMA Negeri 1 Simulu Tengah. Jadi itu dari 2017 di SMA Negeri 1 Simelucut, kemudian sampai dengan 2020 Desember. Jadi di 2020 Desember, kebetulan 2019 dibuka tes CPNS di Aceh Barat Daya, kemudian alhamdulillah lulus. Lulusnya di Abdia. Iya, lulusnya di Abdia. Jadi di 2021 Januari itu sudah di SMP Negeri 1 Tangan-Tangan. Berarti di tahun 2022 pas 5 tahun. Iya, pas 5 tahun. Berarti di angkatan sebelumnya bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Karena kan Bapak lewatnya di angkatan 7 nih. Iya, iya. Berarti ada angkatan sebelum-sebelumnya. Ya, dan pun waktu itu kami di angkatan 6. Jadi yang guru penggerak di Aceh Barat Daya itu baru dibuka perdana di angkatan 6. Angkatan 6. Sementara kalau di level Indonesia kan sudah 6 kali perekrutan. Nah, untuk Abdia baru dibuka kuota itu di angkatan ke-6. Jadi kami kalau secara nasional angkatan ke-6 lulus di angkatan 7, tapi kalau tingkat kabupaten kami menjadi angkatan pertama. Ini kan masih simpang siur ya Pak. Maksudnya ini walaupun udah di angkatan 7, tapi guru kita khususnya di Abdia kadang masih belum tahu. Sebenarnya guru penggerak ini arahnya mau kemana gitu? Apa sih guru penggerak ini kemana tujuannya gitu? Ya, jadi di guru penggerak ini sebenarnya kalau kita lihat ya harapan dari kementerian itu memang ada 2 tujuan yang paling mendasar. Pertama dari segi kompetensi, kemudian dari segi karir ya. Jadi kalau dari segi kompetensi memang harapannya itu guru penggerak ini menjadi pilar proyek dari perubahan penerapan pendidikan. Karena kenapa? Kalau kita lihat perubahan kurikulum pun misalnya sehebat apapun sudah dirancang kurikulum, kemudian teknologi pun dalam satu sekolah itu sudah selengkap apa fasilitasnya, tapi kalau tidak didukung dengan guru yang kompeten, ya, jadi sama juga, artinya penerapan pembelajaran itu tidak terwujud. Ya, sama aja kalau misalkan rumahnya udah dibangun, ya, tapi orang dalamnya tidak bisa bekerja. Iya, itu dia. Jadi itu tidak bisa juga. Makanya jadi di guru penggerak, harapan dari kementerian itu artinya kita menjadi pilar proyek dari perubahan reformasi pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Nah, itu dari segi kompetensi. Kemudian kalau dari segi karir, kementerian sekarang melalui Permendikbud nomor 40 itu bahwa untuk pengangkatan kepala sekolah ke depan dan pengawas itu salah satu syaratnya itu harus bersertifikat guru penggerak. Berarti nggak bisa kalau dulu namanya apa? Cakep ya. Jadi sekarang guru penggerak ini harus gitu. Jadi kalau misalnya mau jadi kepala sekolah, kemudian mau jadi pengawas, maka salah satunya harus memiliki sertifikat guru penggerak. Berarti pendidikannya jangka panjang ya Pak? Ya, jadi selain kompetensi kita miliki, kemudian secara jenjang karir juga itu dibantu ya. Malahan baru-baru ini untuk yang sudah ikut guru penggerak dan mereka belum bersertifikat pendidik atau berserdik,
itu diberikan lagi kemudahan oleh Kemendikbud. Kemudahannya itu adalah itu nanti akan diundang secara otomatis, kemudian tidak mengikuti pendidikan PPG lagi, tinggal nanti menunggu UPI saja. Berarti dikasih jalur Ya, jalan tikusnya ya, gitu ya. kasih bonusnya itu. Kasih bonusnya. Bagi yang sudah ikut guru penggerak. Oke. Berarti gini, ketika mengikuti pendidikan guru penggerak pasti ada beberapa bulan ya. Itu Bapak menjalankan guru pendidikan berapa bulan kemarin? Hampir 6 bulan ya. Memang kalau normal pendidikannya itu 6 bulan, cuman tidak 6 bulan itu setiap bulan gitu. Jadi kami dulu teringat saya 20 Oktober 2022 itu pertama sekali dibuka oleh Pak Nadiem untuk guru penggerak angkatan 7. Itu pembukaan pendidikannya angkatan 7 20 Oktober. Kami selesai tanggal 27 Juli 2023. Berarti kan hampir 9 bulan. Hampir 9 bulan ya. Jadi di 9 bulan itu tidak setiap bulannya kita pendidikan. Ada beberapa bulan yang kita off. Seperti di bulan 1, bulan 2 itu kita off, tidak ada pendidikan. Nah, kemudian di bulan 2 dan berikutnya baru kita pendidikan. Jadi kalau normal pendidikannya itu 6 bulan kita dalam pendidikan guru penggerak. Tadi Bapak ada singgung ketika sudah dilantik nih menjadi guru penggerak, berarti dimudahkan ketika kita mau menjadi naik ke level berikutnya jadi kepala sekolah. Emang udah ada peraturannya Pak? Maksudnya peraturan di mana dikatakan bahwa tidak bisa nih naik ke kepala sekolah kalau nggak ada dasar dari guru penggerak gitu. Ya benar. Jadi dasar hukumnya itu Permendikbud nomor 40 tahun 2021 itu adalah dasar bahwa ke depan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah itu salah satunya itu harus bersertifikat pendidik. Terus bagaimana dengan yang sudah memiliki cakep, apakah itu tidak diakui? Bagi yang sudah memiliki cakep sebelum adanya program guru penggerak itu tetap diakui. Sampai dia kapanpun masih tetap bisa diangkat dia menjadi kepala sekolah dengan syarat dia memiliki cakep. Nah, bagi guru yang tidak memiliki cakep dan belum mengikuti guru penggerak, ini yang tidak bisa. Artinya mereka tidak bisa mengikuti cakep. Misalnya, kalau guru penggerak lama kali 6 bulan saya ikut cakep saja, tidak ada lagi. Jadi cakep sekarang sudah dihapuskan, dialihkan ke pendidikan guru penggerak. Berarti yang udah cakep, dan cakep dari sebelum guru penggerak masih berlaku. Artinya cakep mereka itu, sertifikat cakep itu memang tetap diakui oleh pemerintah, tetapi sekarang sejak Permendikbud nomor 40 itu tidak ada lagi dibuka cakep, melainkan sudah dialihkan ke pendidikan guru penggerak. Jadi kan dari yang Bapak bilang tadi banyak ya kelebihannya. Jadi tidak ada kata rugi ataupun untuk main-main saja gitu guru penggerak ya. Berarti ada manfaat jangka panjangnya gitu. Jadi harapan kita ke depannya kan ada penerus atau angkatan-angkatan berikutnya. Ya benar. Jadi kami selaku angkatan pertama di Aceh Barat Daya memang mengharapkan itu. Karena di awal juga kita mengalami kekhawatiran yang sama ya, seperti guru-guru yang di luar guru penggerak. Artinya kita menganggap pendidikan 6 bulan ini lama ini ya. Kita nanti bakalan sibuk di dalam Zoom, bakalan sibuk di sini, belum lagi nanti tugas mengajar. Nah, ternyata setelah kita jalani, ternyata tidak serumit yang kita bayangkan. Bahkan saya di program guru penggerak ini share pengalaman ya. Ya boleh ya. Emang itu yang diperlukan karena gini banyak nih guru-guru kita merasa bahwa guru penggerak nih beban karena kan belum lagi mengajar repot di sekolah, belum lagi mengajar dengan beban 24 jam gitu. Tambah lagi nanti ini segala macam. Jadi itu merasa bahwa guru penggerak nih berat untuk diikuti gitu. Betul. Jadi sebenarnya tidak. Karena saya sudah alami. Bahkan waktu saya 20 Oktober 2022 itu dibuka program guru penggerak, itu 22 Agustus itu bersamaan dibuka juga saya pendidikan guru ya, sertifikasi PPG. Ya, jadi saya double di situ. Ikut PPG saya ikut, kemudian PGP juga saya ikut. Ya, guru penggerak saya ikut. Jadi awalnya memang banyak teman-teman yang mengatakan, wah ini nanti Amri kamu kerepotan karena nanti bakalan bagi waktu di PPG, kemudian di guru penggerak. Nah, ternyata itu tergantung dari kita ya, kita yang manage waktu. Yang walaupun kadang-kadang ada nanti yang jadwal bentrok. Cuman ya pintar-pintar kita lah. Jadi apa yang sudah kita alami di program guru penggerak ini tidak sepadat yang kita bayangkan jadwalnya. Bahkan kita dalam 1 bulan itu paling hanya 3 kali kita Zoom. Kita Zoom dengan fasilitator, kemudian nanti dengan instruktur, kemudian nanti dengan kerja kelompok. Jadi minimal maksimalnya 3 dalam 1 bulan. Selebihnya kita pendidikan guru penggerak itu lebih banyak aktualisasi. Jadi setelah kita ikut Zoom 1 hari misalnya, nah kemudian dalam nanti pendidikan berikutnya itu kita diserahkan langsung ke sekolah. Pengalaman kita dari Zoom,
kita langsung praktekkan di sekolah. Jadi pembagian waktu pendidikan di guru penggerak itu makanya 70% dia lebih ke on the job training, artinya pelatihan di tempat kerja kita. Iya. Kemudian 20%-nya kita Zoom virtual, kemudian 10%-nya kita lokakarya, kemudian pendampingan. Nah, jadi makanya dari 70%, hampir 70% kita sebenarnya di aktivitas mengajar sebagaimana biasa. Jadi cuma 20% kita Zoom lewat virtual. Jadi menurut saya, nah ini yang harus segera disadari untuk guru-guru yang lain. Karena orientasinya jangan bayangkan jadi kepala sekolah dulu. Karena ada sebahagian, wah saya juga nanti misalnya di tenaga kontra atau mungkin di honorer, mungkin juga nggak bakalan bisa jadi kepala sekolah. Orientasinya bukan ke sana dulu. Berarti pentingnya manfaatnya banyak dengan aktivitas yang tidak terlalu rumit. Jadi benar. Untuk pendengar penggaris podcast, ini ada pengalaman dari Bapak Amri untuk mengikuti guru penggerak itu tidak sesulit itu dan tidak semerepotkan itu. Malahan manfaatnya yang banyak, gitu, berjuta manfaat untuk mengembangkan kompetensi kita. Oke. Terakhir nih Pak Amri mau bilang, Pak Amri sendiri setelah melakukan pendidikan guru penggerak, apa yang merasakan perubahan yang sangat yang sangat signifikan gitu ya. Jadi di pendidikan guru penggerak saya memang sadari betul sebelum saya ikut guru penggerak ini ada beberapa hal pandangan saya terhadap mengajar yang mungkin saya anggap itu benar, ternyata salah besar ya. Kemudian di awal memang kita di program guru penggerak itu kita diberikan satu modul, nama modulnya adalah paradigma dan visi guru penggerak. Nah, jadi di dalam modul pertama ini kita membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian peran dan nilai guru penggerak, kemudian yang ketiga visi guru penggerak dan budaya positif di sekolah. Nah, jadi dari 4 ini saja sebenarnya mengajarkan kepada seorang guru penggerak pandangannya terhadap peserta didik itu tidak bisa dianggap sama. Nah, jadi awalnya saya menganggap bahwa pembelajaran itu dengan satu arah saja. Ya, jadi siswa itu mau tidak mau harus menerima pembelajaran yang saya terapkan, harus terima, mau nanti ini saya terapkan misalnya dengan visual, intinya bagaimanapun apa yang sudah saya terapkan itu harus maksimal. Harus bisa, gitu. Ya, siswa harus bisa. Nah, setelah ikut program guru penggerak, saya mendapatkan pandangan yang lain. Ternyata anak-anak itu kita harus lihat latar belakang mereka, kesiapan belajar mereka. Jadi kita diajarkan di situ tentang bagaimana melihat anak itu secara different ya. Jadi berdiferensiasi. Nah, jadi itu yang paling mendasar yang saya dapatkan, artinya pemahaman saya terhadap mengajar itu ternyata selama ini mungkin ada yang keliru. Jadi dengan program guru penggerak, saya sadar bahwa anak-anak itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, gaya belajar yang berbeda-beda, kemudian dari kesiapan belajar juga yang berbeda-beda. Berarti apapun tujuan yang dibuat oleh kementerian kita, itu ujungnya tetap di peserta didik kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Amri sudah datang ke podcast ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi feedback baik untuk guru-guru kita, khususnya di Abdia ya Pak. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Amri. Oke, kasih salam perpisahan untuk Garis Podcast. Oke, terima kasih.